bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu, yang Ibu akan pimpin. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Oke, semua hadir kan anak-anak? Bagus, semua rajin ya. Baik, hari ini kita akan belajar IPA tentang struktur tumbuhan dan fungsinya. Baik, kita akan mulai pelajaran kita. Struktur tumbuhan terdiri dari beberapa bagian yang berbeda. 3 bagian utama tumbuhan meliputi akar, daun, dan batang, di mana setiap bagian memiliki serangkaian tugas dan fungsinya untuk menjaga kesehatan tanaman. Kelompok sel serupa akan bekerja sama dalam sebuah jaringan, di mana setiap jaringan memiliki tugasnya masing-masing. Misalnya, jaringan kulit menutupi daun, bunga, akar, dan batang tanaman. Struktur tumbuhan terdiri dari akar, daun, batang, dan kelamin jantan dan betina pada bunga. Nah, ini penjelasan yang lebih jauh tentang struktur tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya ada di dalam tanah. Akar menjadi bagian pokok di samping batang dan daun bagian tumbuhan. Namun, tidak semua tumbuh ke dalam. Ada beberapa tumbuhan yang memiliki akar di luar tanah. Struktur tumbuhan satu ini memiliki banyak fungsi seperti penyerapan air dan hara, penopang tumbuh tegaknya tanaman, dan penyimpan cadangan makanan. Tidak hanya itu, akar juga berperan penting dalam proses fotosintesis dan sebagai gerakan tanaman. Yang kedua, batang. Salah satu struktur tumbuhan yang menjadi organ dasar tumbuhan adalah batang. Keberadaan batang untuk mendukung bagian-bagian lain dari tumbuhan, seperti daun, bunga, dan buah. Batang memiliki struktur yang kompleks daripada akar tumbuhan karena memiliki ruas dan antar ruas. Yang ketiga, daun. Daun memiliki berbagai macam bentuk berdasarkan tulang daunnya, seperti menyirip, menjari, melengkung, sejajar, dan masih banyak lagi. Daun sempurna tersusun dari 3 bagian, yaitu tangkai, pelepah, dan helai daun. Daun sendiri memiliki beragam fungsi seperti terjadinya fotosintesis sebagai organ pernapasan, tempat transpirasi, dan alat produksi vegetatif. Yang keempat, bunga. Bunga adalah struktur tumbuhan yang berperan penting bagi tumbuhan, khususnya pada tumbuhan angiosperma. Pasalnya, bunga adalah alat reproduksi dan berperan dalam keturunan pewarisan sifat. Bunga sendiri memiliki beragam fungsi, seperti menghasilkan biji, alat perkembangbiakan generatif, dan wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Yang kelima, buah dan biji. Struktur tumbuh selanjutnya yaitu buah dan biji. Buah merupakan organ tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Buah dihasilkan dari penyembukan putik oleh benang sari dan di dalamnya terdapat biji yang merupakan bagian penting bagi tumbuhan. Seperti yang sudah diketahui, buah memiliki beragam fungsi seperti pelindung biji, alat perkembangbiakan, dan sebagai cadangan makanan. Sementara itu, biji juga memiliki fungsi penyerbukan bunga dan perkembangbiakan. Nah, itulah materi kita hari ini. Terima kasih. Halo teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi organ tumbuhan. Menurut kalian, mengapa
tumbuhan dapat tumbuh tinggi dan bagaimana tumbuhan dapat tumbuh dan berdiri tegak? Ya, betul sekali. Karena tumbuhan memiliki organ penting untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, maka dari itu, marilah kita bahas mengenai organ tumbuhan. Organ tumbuhan sendiri terdiri dari dua macam, yaitu vegetatif dan generatif. Organ vegetatif terdiri dari akar, batang, dan daun, sedangkan organ generatif terdiri dari bunga dan buah. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas satu persatu mengenai struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai struktur dan fungsi akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air. Warna tidak hijau yaitu keputih-putihan atau kekuning-kuningan dan memiliki bentuk meruncing. Dalam akar terdapat dua jenis sistem perakaran, yaitu serabut dan tunggang. Tumbuhan monokotil seperti jagung, padi memiliki akar serabut, dan sebaliknya tumbuhan dikotil memiliki akar tunggang seperti jambu, mangga, dan lainnya. Akar memiliki fungsi untuk menambahkan tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Dalam struktur anatomi akar tumbuhan tersusun atas tiga jenis jaringan, yaitu epidermis, korteks, dan silinder pusat. Lalu selanjutnya ada struktur dan fungsi batang. Pada umumnya, tumbuhan yang kita lihat memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Batang sendiri memiliki tiga jenis, yaitu batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Batang memiliki fungsi sebagai tempat melekatnya organ lain seperti daun, bunga, dan biji, sebagai penopang tumbuhan agar tumbuh tegak dan penghubung transportasi air dan garam mineral dari akar menuju daun. Struktur anatomi pada batang memiliki struktur yang hampir sama dengan akar, yaitu tersusun atas jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Perlu kalian ketahui bahwa perbedaan struktur batang dikotil dan monokotil terdapat pada ada atau tidaknya kambium, tipe berkas pengangkut, dan ada atau tidaknya jaringan embulur pada batang. Lalu yang ketiga yaitu ada struktur dan fungsi daun. Daun adalah organ penting pada tumbuhan karena berperan sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut klorofil. Gas karbon dioksida atau CO2 dan air H2O digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa C6H12O6 dan oksigen atau O2. Struktur anatomi daun meliputi jaringan epidermis, jaringan mesofil, dan jaringan pengangkut. Jaringan mesofil pada daun terdiri dari parenkim palisade dan parenkim spons. Sedangkan jaringan pengangkut pada daun terdiri dari xilem dan floem. Bentuk daun bermacam-macam seperti menyirip, menjari, dan lain-lain. Kemudian ada struktur dan fungsi bunga. Bunga merupakan alat generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak atau kaliks, dan mahkota atau corolla. Sedangkan alat reproduksi berupa benang sari atau alat kelamin jantan dan butik alat kelamin betina. Tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunga, yaitu jumlah bagian bunga. Tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian bunga seperti kelopak, mahkota, dan benang sari yang berkelipatan 3, sedangkan pada tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian bunga berkelipatan 4 dan 5. Dan yang terakhir yaitu mengenai struktur dan fungsi buah dan biji. Tahukah kamu dari mana buah dan biji berasal? Masih ingatkah kamu bagian-bagian dari bunga? Salah satu bagian dari bunga yaitu butik atau pistilum. Butik terdiri
terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah atau varium, bagian yang memanjang disebut tangkai putik atau stilus, dan kepala putik atau stigma. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji atau oval. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji.